Berikutnya saudara, gempa Banten bermagnitudo 6,6 pada Jumat lalu tidak hanya merusak rumah warga, namun beberapa sekolah juga terkena dampak. SD Negeri Kertajaya 1 dan Madrasah Sanawiyah Matlahul Anwar, Kecamatan Sumur, juga rusak akibat gempa Banten. Ruang kelas dan ruang perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Kertajaya 1 mengalami kerusakan. Sementara Madrasah Sanawiyah Matlahul Anwar mengalami kerusakan di ruang guru dan ruang kelas. Camat Kertajaya mengharapkan ada perhatian dari pemerintah pusat untuk membangun sekolah karena kerusakan akibat gempa ini. Rencananya sebelum bangunan sekolah diperbaiki, kegiatan belajar mengajar akan diadakan di halaman sekolah. Untuk mengetahui dampak gempa di Kecamatan Sumur, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Fajri Satrio di Pandeglang, Banten. Fajri, selamat siang. Fajri, bagaimana penanganan dan pemulihan yang dilakukan Badan Penanggulangan dan pemerintah daerah sejauh ini? Selamat siang Irianda dan juga saudara. Penanganan dan penanggulangan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah Banten sendiri, yaitu mereka selalu mendampingi dan memberikan bantuan-bantuan bagi para korban. Dan saat ini memang dari pihak pemerintah daerah sudah mendata beberapa saja yang mengalami kerugian, warga yang mengalami kerusakan rumah ringan, sedang, dan juga berat. Saat ini dari pihak kecamatan juga sudah mendata dan nantinya akan dilimpahkan ke kabupaten, dan kabupaten sendiri nantinya juga akan memeriksa siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah mereka yang saat ini sedang tertimpa atau terdampak adanya gempa di Banten yang terjadi pada Jumat lalu. Dan dari pihak pemerintah daerah terus melakukan penyelamatan dari para warga sendiri dengan cara selalu mensosialisasikan kepada warga yang masih enggan untuk mengungsi. Dari pihak pemerintah daerah sendiri pun mengakui bahwa masih banyak warga yang enggan mengungsi walaupun rumahnya mengalami kerusakan yang sedang, tidak begitu berat. Dan untuk beberapa warga yang mengalami kerusakan yang begitu berat, saat ini mereka melakukan pengungsian di rumah kerabat-kerabat mereka. Dari pihak pemerintah sendiri memang saat ini sudah mendirikan tenda-tenda sementara untuk dilakukan pengungsian di kantor-kantor kepala desa. Irianda. Oke, Fajri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dikabarkan baru saja meninjau lokasi gempa. Apa hasilnya? Iya, benar sekali Irianda. Baru saja Menko PMK sendiri meninjau dua sekolah, di mana yaitu SD Negeri 1 Kertajaya dan MTSN Miftahul Anwar, di mana di sini juga ada kerusakan, yaitu di SD Negeri 1 Kertajaya, yaitu di ruang kelas dan juga perpustakaan. Nah, ini merupakan salah satu ruangan yang tadi ditinjau oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, di mana ini merupakan yang mengalami kerusakan yang begitu parah yang tidak bisa dipakai ini, runtuhnya atap dan juga dinding akibat gempa yang terjadi pada Jumat yang lalu. Dan ada juga retakan-retakan tembok yang saat ini memang tidak bisa digunakan kelas ini. Beberapa hari hingga hari ini memang dari pihak sekolah tidak memasukkan muridnya, dan Senin nanti rencana mereka baru masuk kembali ke sekolah. Namun rencana yang dilakukan untuk pembelajaran ini tidak akan masuk ke ruang kelas, akan tetapi akan dialihkan ke halaman sekolah. Tadi dari pihak Menko PMK sendiri juga sudah melihat bagaimana kondisi dari fasilitas-fasilitas pendidikan juga di daerah Kecamatan Sumur yang dinyatakan terdampak gempa Banten pada Jumat yang lalu. Dan saat ini memang dari pihak Menko PMK sudah menginstruksikan untuk membangun tenda yang difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Muhadjir Effendi, Menko PMK. Melihat di sini ada dua sekolah, ada sekolah Sanawiyah di bawah Yayasan Matlahul Anwar, yang itu memang yayasan cukup besar untuk di Provinsi Banten, paling besar ya Bu. Iya, Pak. Ya, kemudian ini ada Bu Bupati ini. Iya, baik. Kemudian yang sebelah sini adalah SD Negeri, tapi satu komplek ini. Dan sama-sama menderita kerusakan. Nanti akan kita tangani secara terpadu, karena walaupun ini berbeda sekolahnya, tapi sebetulnya ini sama aja. Untuk melayani masyarakat kan, untuk kepentingan pendidikan anak-anak sekitar sini.
Ya ini dari Bu Bupati akan dipasang tenda nanti dengan BNPB untuk ruang belajar sementara. Ini ada Kadis Dinas Pendidikan, ya nanti beberapa saat lah, ini kan kerusakan ringan aja kok. Nanti akan bisa segera ditangani. Irianda dengan saudara, Senin besok murid-murid akan kembali melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun sekolah mereka terdampak gempa Banten. Dan seperti yang kita ketahui bahwa setelah tadi Menko PMK menginstruksikan akan membangun tenda, dan saat ini tenda pun sudah mulai dibangun dan besok Senin rencana sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Irianda. Jurnalis Kompas TV Fajri Satrio dan juru kamera Bimo Wicaksana melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Terima kasih rekan-rekan.